Rumah pintar. Keren ya, canggih. Tapi pernah kepikiran nggak sih kayaknya ribet atau mahal, bikin pusing? Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah muncul di kepala Anda, tenang, Anda nggak sendirian kok. Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita kupas tuntas semua mitos dan fakta seputar smart home berdasarkan pertanyaan yang paling sering banget ditanyain. Ribet dan mahal. Nah, ini dia nih dua kata yang sering banget jadi hantu pas kita dengar soal smart home. Tapi pertanyaannya, ketakutan ini beneran nyata? Atau jangan-jangan cuma mitos aja? Coba kita bedah bareng-bareng. Oke, mitos yang pertama, terlalu rumit. Banyak dari kita mungkin ngebayangin harus jadi ahli IT dadakan ya kan? Berurusan sama kabel di mana-mana, aplikasi yang menunya bikin pusing. Aduh, tapi apa benar serumit itu? Jadi, intinya kan gini, jangan-jangan teknologi yang katanya pinter ini, malah bikin hidup kita jadi makin repot lagi. Nah, disinilah letak salah pahamnya. Kita mikir smart home itu nambahin kerumitan. Padahal, faktanya, sistem yang dirancang dengan baik itu justru kebalikannya. Tujuannya itu ya buat nyederhanain hidup kita. Bayangin deh, matiin semua lampu di rumah cuma pakai satu perintah suara. Atau mastiin AC nggak nyala sia-sia waktu nggak ada orang. Kuncinya itu bukan soal teknologinya, tapi gimana teknologi itu bisa melayani kita. Lanjut, mitos kedua, harus pasang semuanya sekaligus. Nah, ini soal duit nih. Banyak yang takut harus langsung rombak satu rumah dan keluarin biaya besar di awal. Semacam pola pikir, kalau nggak semua ya nggak usah sekalian. Padahal itu keliru banget. Jadi, apa iya kita harus langsung sulap seluruh rumah jadi pintar dalam satu hari? Jawabannya sama sekali enggak. Coba deh bayangin ini kayak main Lego. Anda bisa mulai dari satu balok dulu. Misalnya, ruang keluarga. Pasang saklar pintar sama sensor suhu di sana. Coba dulu rasain manfaatnya. Kalau udah ngerasa cocok, baru deh tambah balok lain di kamar tidur. Atau mungkin di dapur. Pendekatan bertahap ini bikin semuanya jadi jauh lebih terjangkau dan gampang diatur. Mitos ketiga, dan ini nih yang paling bikin was-was. Gimana ceritanya kalau internet mati atau listrik padam? Apa rumah pintar kita jadi mendadak bodoh? Ini ketakutan yang wajar banget loh. Kita semua tahu kan koneksi internet atau listrik di tempat kita kadang suka ada-ada aja. Jadi apa yang terjadi kalau fondasi digital ini tiba-tiba hilang? Coba bayangin skenarionya. Lagi enak-enak, tiba-tiba notifikasi no internet connection. Apa semua lampu pinter kita jadi nggak bisa diapa-apain? Atau skenario yang lebih bikin panik, mati lampu total. Waduh, apa kita jadi kejebak, nggak bisa nyalain lampu manual sama sekali? Dan ini dia jawabannya yang bikin lega. Sistem yang bagus itu punya otaknya sendiri di rumah. Maksudnya, otomatisasi penting kayak jadwal lampu nyala atau sensor gerak itu nggak bergantung sama internet. Semuanya diproses di dalam perangkat hub yang ada di rumah Anda. Jadi pas internet mati pun, jadwal lampu pagi Anda ya tetap jalan. Dan yang paling penting, saklar manual ya tetap berfungsi normal seperti biasa. Selalu. Oke, setelah kita patahkan mitos-mitos tadi, kita sampai di pertanyaan pamungkas. Emangnya ini semua sepadan? Untungnya buat kita apa sih? Ujung-ujungnya semua akan kembali ke sini. Worth it nggak? Pertanyaan simpel ini adalah penentu segalanya. Nah, nilai sesungguhnya itu ada di 3 hal ini. Pertama, waktu. Anda nggak perlu lagi keliling rumah cuma buat matiin lampu satu-satu sebelum tidur. Kedua, kenyamanan. Bayangin deh pulang kerja, masuk rumah, suhu AC udah pas, musik favorit langsung nyala. Nyaman banget kan? Ketiga, efisiensi. Nggak ada lagi tuh cerita tagihan listrik bengkak gara-gara ada perangkat yang nyala sia-sia. Dan inilah kesimpulan terpentingnya. Jangan pernah terjebak buat nyari yang paling canggih atau paling mahal. Smart home terbaik itu bukan yang itu, tapi yang paling pas dan paling nyambung sama gaya hidup Anda. Sistem yang beradaptasi dengan rutinitas Anda, bukan sebaliknya. Jadi sekarang pertanyaannya kita balikin lagi ke Anda. Bukan lagi, apakah smart home itu bagus? Tapi coba tanyakan, solusi pintar apa ya yang bisa menyelesaikan masalah spesifik di rumah saya? Menjawab pertanyaan itu adalah langkah pertama menuju rumah yang benar-benar pintar untuk Anda.